Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Alvin tidak menyangka wanita yang menjadi dewi di antara para wanita ternyata menjadi pengikut Andi yang tidak berguna. Di dalam hatinya Alvin berteriak dengan penuh kebencian. "Apa yang kau lihat dari pria ini? Akulah yang seharusnya kau puja. Kau benar-benar buta." Mendengar ini, Alvin dengan suara dingin berkata, "Fania, bocah bernama Andi itu sudah memukul bawahan keluarga hartawan dan menghina keluarga hartawan. Masalah ini, bahkan kalaupun kakekmu yang turun tangan untuk memohon, keluarga hartawan tidak akan memaafkannya." Setelah itu, dia segera menunjuk ke arah Jafar dan berkata kepada Andi, "Bersujudlah di depan bawahanku dan minta maaf kepadanya. Lalu bersujudlah 3 kali di depanku. Kalau kau melakukannya, aku tidak mengejarmu lagi." Mendengar ini, Jafar segera merasa gembira. 2 tamparan tadi tidak sia-sia karena Alvin sudah mulai membela dirinya. Jafar menutupi wajahnya. Dia berjalan dengan langkah besar ke depan Andi dan dengan sombong berteriak, "Dengar tidak? Cepat bersujud di depanku dan Tuan Alvin." Andi Rewa hanya mencibir. Lalu tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, mencengkram leher Jafar dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tempat. Alvin terpana melihatnya. Dia tidak menyangka Andi hanya dengan 1 tangan bisa mengangkat Jafar yang beratnya sekitar 70-80 kg dan membuat kakinya tergantung di udara. Jafar merasa lehernya dicengkram erat, kakinya menggapai-gapai di udara. Semakin dia berjuang, semakin dia merasa sulit bernafas. Andi Rewa menatap Jafar dengan dingin dan berkata, "Kalau kau berani mengucapkan 1 kata lagi, aku akan mengukir kata sampah di dahimu." Setelah berkata demikian, dia melemparkan Jafar ke tanah. Jafar terjatuh dengan suara keras, tulangnya hampir patah. Dia sudah sangat ketakutan oleh kekejaman Andi, dan dengan merangkak dia pergi ke sisi Alvin. Dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Saat Fania melihat ini, tanpa ragu dia menunjuk Jafar dan berkata kepada para pengawalnya, "Apalagi yang kalian tunggu? Cepat lemparkan orang ini keluar." Pengawal langsung maju dan tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menyeret Jafar pergi. Jafar segera berteriak, "Tuan Alvin, tolong aku!" Alvin mengepalkan tinjunya dengan kuat. Ini benar-benar penghinaan yang terang-terangan. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Mata Alvin berapi-api. Dia berkata dengan gigi terkatup kepada Fania, "Apakah kau tahu bahwa Andi ini sudah menikah dan hanya seorang menantu yang tidak berguna? Kau berani mengusir orangku demi dia?" Dengan wajah dingin Fania berkata, "Andi adalah tamu kehormatan keluarga Wirawan. Dia adalah salah satu orang yang paling aku kagumi. Jangankan hanya orangmu, bahkan kalau kau berani tidak menghormati Tuan Andi, aku juga akan mengusirmu." Dengan wajah kelam, Alvin menatap Fania dalam-dalam. Kemudian dia melihat ke arah Andi dan tertawa dingin. "Bocah, kau sangat sombong. Apakah kau pikir karena ada Fania yang melindungimu, jadi kau bisa bertindak seperti ini di depanku? Apakah kau belum pernah mendengar nama besar keluarga hartawan dari Manado?" Andi Rewa tersenyum santai dan berkata, "Nama besar keluarga hartawan memang pernah aku dengar." Dengan wajah penuh kesombongan Alvin berkata, "Baguslah, kau menghina keluarga hartawan sebagai sampah. Kalau kau tidak segera bersujud dan memohon maaf, keluarga hartawan tidak akan melepaskanmu. Bahkan kalaupun langit melindungimu, itu tidak akan berhasil." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Aku mendengar nama keluarga hartawan karena beberapa hari yang lalu di internet
Ada berita tentang seseorang yang begitu terobsesi pada kotoran. Konon katanya, orang itu bernama Edo Hartawan. Sepertinya dia dari keluarga hartawan, bukan? Nampaknya anak-anak keluarga hartawan memang tidak tahu malu. Bahkan hal yang menjijikkan pun bisa mereka lakukan. Mendengar Andi menyebutkan masalah adiknya, ekspresi Alvin langsung berubah menjadi sangat buruk. Kurang ajar. Itu adalah noda terbesar dalam sejarah 100 tahun keluarga hartawan. Alvin begitu marah hingga wajahnya memerah dan tinjunya mengepal erat hingga terdengar suara gemeretak. Dia menatap tajam ke arah Andi dan dengan suara dingin berkata, "Bocah bodoh, kau sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Keluarga hartawan tidak akan membiarkanmu hidup sampai besok." Sebelum Andi sempat bicara, Fania sudah lebih dulu berkata, "Alvin, berani-beraninya kau berkata seperti itu." Alvin dengan suara dingin menjawab, "Kenapa aku tidak berani? Kau benar-benar berpikir keluarga hartawan bisa diinjak-injak begitu saja? Ku beritahu kepadamu, di Makassar ini, siapapun harus tunduk pada keluarga hartawan." Wajah Fania menjadi dingin dan dia dengan tegas berkata, "Alvin, tempat ini tidak menyambutmu. Silakan keluar." Alvin melotot ke arah Fania dan dengan marah berkata, "Kau menyuruhku keluar? Kau berani mengusirku demi bocah rendahan itu?" Fania dengan tegas berkata, "Benar, aku ulangi lagi. Silakan keluar." Pada saat ini sepupu Fania, yaitu Jody, tiba-tiba muncul. Dia segera melangkah maju dan berusaha melerai. "Hei Fania dan Tuan Alvin, apa yang sedang kalian ributkan?" Ketika Alvin melihat Jody datang, dia segera berkata, "Jody, kau datang tepat waktu. Adik sepupumu ini ingin mengusirku demi seorang bocah rendahan." Jody melirik Andi dan hatinya merasa agak canggung. Sebenarnya, Jody juga meremehkan Andi, tetapi dia tahu bahwa kakeknya sangat mempercayai dan menghormati Andi. Jadi dia tidak berani untuk tidak menghormati Andi secara terbuka. Melihat bahwa Andi dan Alvin sepertinya memiliki konflik, dia segera tersenyum dan berkata, "Ah, ini benar-benar seperti harimau bertemu harimau. Ini pasti karena kalian tidak saling mengenal." Setelah itu dia buru-buru berkata kepada Andi, "Tuan Andi, ini adalah Tuan Alvin, anak tertua dari keluarga hartawan di Manado." Kemudian dia segera menjelaskan kepada Alvin, "Tuan Alvin, ini adalah Tuan Andi yang pernah menyelamatkan nyawa kakekku." Alvin mendengus dingin. Dia sudah melukai anjing keluarga hartawan dan menghina keluarga hartawan. Bahkan kalaupun presiden yang datang melerai, aku tidak akan melepaskannya. Kata-kata itu baru saja selesai diucapkan dan Alvin hendak bergerak ketika kakek Wirawan dan Doni keluar dari villa. Kakek Wirawan mendekat dan mendengar keributan di sana. Dia langsung mengerutkan keningnya dan bertanya, "Fania, Jody, apa yang terjadi?" Ketika Alvin melihat kakek Wirawan datang, dia buru-buru berkata, "Untunglah kakek datang tepat waktu. Fania ingin mengusir orangku demi si Andi ini. Dan Andi ini menghina keluarga hartawan. Sungguh menghina aku dan keluarga hartawan. Kakek harus..." Belum selesai dia bicara, kakek Wirawan sudah melangkah cepat ke arah Andi dan dengan hormat berkata, "Tuan Andi, kau datang." Alvin dan Doni terkejut melihat ini. Kakek Wirawan yang berusia 80-an. Kenapa dia bersikap begitu hormat kepada seorang pemuda yang berpakaian biasa? Pada saat ini, Andi tersenyum tipis kepada kakek Wirawan dan berkata, "Tuan Wirawan, aku melihat wajahmu tampak kurang sehat. Apakah tubuhmu sedang dalam kondisi kurang baik akhir-akhir ini?" Kakek Wirawan buru-buru menjawab, "Tuan Andi benar-benar hebat. Kau bisa melihat keadaanku hanya dengan satu pandangan. Sebenarnya,
Sejak beberapa waktu lalu, perubahan cuaca membuatku terkena flu. Ditambah lagi usiaku sudah tua, jadi aku merasa agak lelah." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Karena tubuhmu terlalu lemah, jadi sebagian besar kekuatan dari obat yang aku berikan sebelumnya digunakan untuk menyembuhkan penyakitmu. Karena itulah, efeknya tidak banyak meningkatkan kondisi fisikmu." Kakek Wirawan segera membungkuk dengan hormat dan berkata, "Meskipun demikian, aku sangat berterima kasih karena kau sudah menyelamatkan nyawaku. Tanpa bantuanmu, aku mungkin sudah mati dan tidak bisa merayakan ulang tahunku hari ini." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Hari ini aku membawa hadiah ulang tahun untukmu. Aku yakin ini akan membantu meningkatkan kondisimu." Mendengar ini, kakek Wirawan sangat bersemangat hingga tangannya bergetar. Hadiah ulang tahun untuknya adalah sesuatu yang akan membantu meningkatkan kondisinya. Apakah mungkin? Apakah mungkin itu adalah jamu regenerasi yang diminum oleh Dr. Fajar? Dalam beberapa hari terakhir ini, kakek Wirawan sangat mendambakan kesempatan seperti itu. Dia sangat berharap Andi akan memberikan jamu regenerasi untuknya, sehingga dia bisa merasakan keajaiban waktu yang berputar kembali dan membuatnya bisa hidup lebih lama. Tentu itu akan membantu keluarga Wirawan berjalan lebih jauh ke masa depan. Namun, dia tidak berani meminta obat dari Andi karena khawatir Andi akan merasa tidak senang. Jadi dia hanya bisa bersabar dan menunggu saat ketika kesempatan itu datang. Awalnya dia berpikir kalau kesempatan itu mungkin akan datang ketika cucunya Fania dan Andi memiliki kemajuan yang signifikan dalam hubungan mereka. Namun sekarang ketika dia mendengar kata-kata Andi tadi, dia merasa bahwa sepertinya Andi benar-benar sudah mempersiapkan jamu regenerasi sebagai hadiah ulang tahunnya. Namun, dia tidak berani langsung bertanya. Jadi, dia hanya bisa menyembunyikan harapan besar ini di dalam hatinya. Lalu membungkuk kepada Andi dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan Andi." Doni yang melihat ini langsung mengerutkan keningnya dan dengan suara rendah dia bertanya kepada Alvin yang ada di sampingnya, "Siapa anak itu? Kenapa Tuan Wirawan begitu menghormatinya?" Alvin menggertakkan giginya dan berkata, "Ayah, anak itu adalah tamu istimewa yang dijemput langsung oleh Fania tadi. Dan aku melihat sendiri kalau Fania sangat tertarik padanya." Doni mengerutkan kening dan berkata, "Oh, jadi orang yang kita cari adalah dia." Alvin segera mengangguk dan dengan marah berkata, "Anak itu sangat sombong. Dia baru saja memukuli Jafar. Dan Fania bahkan menyuruh orangnya untuk mengusir Jafar." Doni dengan marah berkata, "Apa? Jafar adalah orang yang kita bawa masuk. Ini berarti kita secara terbuka mengakui Jafar sebagai bawahan keluarga hartawan. Anak itu tahu bahwa Jafar adalah bawahan kita, tetapi dia tetap berani memukul Jafar." Alvin dengan marah berkata, "Benar, anak itu bukan hanya memukuli Jafar, tetapi juga menghina keluarga hartawan dan secara terbuka mengejek masalah Edo. Aku sangat ingin membunuhnya." Mendengar ini, Doni merasa sangat marah. Sekarang dia adalah penerus generasi kedua keluarga hartawan dan segera akan menggantikan ayahnya sebagai kepala keluarga hartawan. Namun, di kota Makassar ini masih ada orang yang berani tidak menghormati keluarga hartawan dan bahkan menghina keluarga hartawan. Dia sama sekali tidak bisa menerimanya. Maka dia segera berkata kepada kakek Wirawan, "Paman Wirawan, anak itu memukul Jafar dan menghina keluarga hartawan. Bagaimanapun juga, Jafar adalah bawahan keluarga hartawan, dan martabat keluarga hartawan tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Kau harus memberiku penjelasan yang masuk akal." Mendengar ini,
Kakek Wirawan langsung mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pasti Alvin yang sengaja memprovokasi agar supaya Jafar mengganggu Andi. Kalau tidak, dengan kewibawaan Andi, bagaimana mungkin dia akan berurusan dengan orang seperti Jafar? Namun, masalah ini memang cukup rumit. Di satu sisi, ada Andi, dan di sisi lain, ada keluarga hartawan. Andi tentu harus didukung penuh, tetapi keluarga hartawan adalah yang terkuat di Sulawesi. Kalau mereka benar-benar menyinggung keluarga hartawan, itu akan sangat merugikan keluarga Wirawan. Namun, begitu memikirkan jamu regenerasi, kakek Wirawan segera mengesampingkan masalah ini. Dia langsung memasang wajah serius dan dengan tegas berkata kepada Doni, "Tuan Doni, Tuan Andi adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Di rumahku ini, aku tidak akan membiarkan siapapun menghina Tuan Andi." Di dalam hati Tuan Wirawan yang sudah tua, Andi selalu menjadi pilihan terbaik sebagai menantu keluarga Wirawan. Dengan pengalaman hidupnya yang telah mencapai 80 tahun, dia sudah bisa melihat bahwa Andi Rewa adalah seseorang yang luar biasa. Di seluruh kota Makassar, dialah yang pertama menyadari bahwa Andi memiliki kekuatan yang sangat besar. Ditambah lagi, dia sudah menyaksikan sendiri kehebatan dari jamu regenerasi yang membuatnya semakin ingin berhubungan erat dengan Andi Rewa. Menjalin hubungan baik dengan keluarga hartawan hanyalah jalan untuk keluarga Wirawan bisa menambah jalur penghasilan. Namun, meskipun keluarga Wirawan tidak sekaya keluarga hartawan, tapi mereka juga tidak kekurangan uang. Bagi kakek Wirawan yang sudah tua, uang sudah tidak lagi yang terpenting. Yang terpenting saat ini adalah umur panjang dan kesehatan. Oleh karena itu, dia sangat berharap bisa menjadikan Andi sebagai menantu keluarga Wirawan. Jadi tidak mungkin dia mentolerir orang lain menghina Andi di wilayah keluarga Wirawan. Doni dan Alvin juga terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah Doni berbicara dengan begitu terang-terangan, ternyata kakek Wirawan tetap memilih Andi daripada keluarga hartawan. Doni merasa wajahnya sangat panas dan di dalam hatinya dia sudah sangat membenci kakek Wirawan. Dia bergumam dalam hatinya, "Orang tua yang tidak tahu diri ini benar-benar tidak tahu terima kasih. Berani-beraninya dia mempermalukan aku di depan begitu banyak orang. Di mana harga diri calon kepala keluarga hartawan dibuatnya?" Di sebelahnya Alvin juga sangat marah. Dengan alis berkerut dia berkata, "Kakek Wirawan, setahuku Andi hanyalah seorang penipu feng shui. Jangan sampai kakek tertipu oleh sampah seperti dia." Ekspresi Tuan Wirawan berubah menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia menatap Alvin. Dengan suara dingin dia berkata, "Aku sudah hidup selama 80 tahun dan merasa sudah mempunyai cukup kemampuan untuk menilai orang. Kau tidak perlu mengajariku." Mendengar ini, wajah Doni langsung berubah menjadi dingin, lalu dia berkata, "Jadi Paman Wirawan ingin membela orang luar itu?" Kakek Wirawan dengan tegas menjawab, "Benar, di mataku, Tuan Andi adalah sosok yang sangat hebat. Tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya." Kata-kata itu langsung membuat suasana menjadi tegang. Doni benar-benar merasa sangat marah di dalam hatinya. Sepanjang hidupnya, dia sangat peduli dengan harga diri, dan kini dia dipermalukan seperti ini oleh kakek Wirawan. Tentu saja dia merasa sangat marah. Saat ini dia bahkan berpikir untuk pergi begitu saja dan memutuskan hubungan dengan keluarga Wirawan. Pengaruh keluarga hartawan lebih besar daripada keluarga Wirawan. Kalau keluarga hartawan secara terbuka memutuskan hubungan dengan keluarga Wirawan, maka keluarga Wirawan pasti akan terkena dampaknya.
dengan kerugian minimal dalam skala puluhan miliar. Namun, dia juga merasa bahwa kalau dia pergi begitu saja, maka pernikahan putranya dengan Vania tidak akan memiliki harapan lagi. Doni, yang sudah hidup di kalangan keluarga besar, sangat menyadari betapa pentingnya seorang istri yang baik bagi seorang pria dari keluarga besar. Kalau nantinya Alvin menikahi gadis dari keluarga biasa, maka gadis itu tidak akan membawa bantuan apapun. Bahkan mungkin akan menurunkan ambisi dan tekad Alvin. Dia sudah melihat terlalu banyak keluarga besar yang menyesal seumur hidup karena salah memilih istri. Oleh karena itu, dia harus memastikan bahwa putranya menikahi seorang wanita yang cerdas, baik hati, dan bisa memberikan bantuan besar bagi dirinya dan keluarga di masa depan. Setelah dia melihat-lihat, tidak ada seorang pun yang lebih cocok untuk posisi ini selain Vania Wirawan. Memikirkan hal ini, Doni merasa ragu dan bimbang. Situasi menjadi sangat canggung dengan Doni yang terdiam dan berwajah suram. Di sisi lain, Jody juga merasa situasi ini tidak baik. Kalau keluarga Wirawan dan keluarga hartawan mengalami keretakan yang sulit diperbaiki, bahkan sampai berbalik melawan satu sama lain, maka itu akan menjadi pukulan besar bagi keluarga Wirawan. Yang lebih penting lagi, hal ini akan membuat pernikahan Vania dengan keluarga hartawan semakin tidak mungkin terjadi kalau Vania tidak menikah dan mengikuti keluarga suaminya. Berarti posisi kepala keluarga hartawan di masa depan akan sulit dipertahankan olehnya. Bahkan kalaupun posisi kepala keluarga berhasil dipertahankan, namun kekayaan keluarga Wirawan mungkin akan banyak diambil oleh Vania. Jadi dia tidak akan membiarkan Vania tetap di keluarga Wirawan, apalagi membawa Andi masuk sebagai menantu. Oleh karena itu, dia segera melangkah maju dan berkata dengan nada bersahabat, "Paman Doni, Tuan Alvin, hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Sudah seharusnya kita lebih menghormati orang tua, apalagi hari ini adalah hari besar, yaitu hari ulang tahun beliau. Kalian berdua, bagaimanapun juga, tidak boleh marah dan merusak hubungan baik antara kedua keluarga kita." Kata-kata Jody ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk meredakan ketegangan. Meskipun sangat marah, sebenarnya Doni juga tidak ingin memperburuk hubungan dengan keluarga Wirawan. Hanya saja dia merasa malu. Kakek Wirawan yang sudah tua juga sebenarnya ingin mendapatkan keuntungan dari kedua belah pihak. Kalau harus memilih salah satu, dia pasti akan memilih Andi Rewa. Namun, kalau tidak harus memilih, dia pasti akan memilih keduanya. Oleh karena itu, kemunculan Jody sangat tepat pada waktunya untuk memenuhi harapan terdalam keduanya. Akhirnya Doni pun berkata, "Kau benar. Hari ini adalah hari ulang tahun ke-80 Paman Wirawan. Bagaimanapun juga, kita tidak boleh merusak pesta ulang tahun beliau. Tadi aku sudah bersikap lancang. Kumohon Paman Wirawan mau memaafkanku." Kata-kata Doni ini bukan hanya memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kakek Wirawan. Sebagai generasi yang lebih muda, Doni dengan sopan meminta maaf dengan alasan ulang tahunnya. Ini tidak memalukan, malah menunjukkan rasa hormatnya kepada orang tua. Menurutnya, lebih baik dia meredakan ketegangan dengan kakek Wirawan terlebih dahulu. Mengenai Andi, dia memiliki banyak cara untuk menghadapinya setelah pesta ulang tahun selesai. Ekspresi kakek Wirawan pun menjadi lebih tenang. Dia mengangguk dan berkata, "Kedamaian itu membawa rejeki. Aku juga tidak ingin ada perselisihan yang tidak menyenangkan." Lalu dia menoleh ke arah Andi
dan dengan hormat bertanya, "Tuan Andi, bagaimana menurutmu?" Meskipun Andi tidak menyukai keluarga hartawan, namun dia tidak memerlukan kakek Wirawan untuk membelanya. Dia lebih suka menangani orang sombong seperti keluarga hartawan dengan tangannya sendiri. Selain itu, hari ini adalah pesta ulang tahun kakek Wirawan. Tentu saja dia tidak boleh membuat keributan di pesta orang lain. Kalaupun harus bertarung demi menghormati tuan rumah, hal itu harus dilakukan di luar. Jadi, dia berkata dengan tenang, "Hari ini, Tuan Wirawan adalah yang paling dihormati. Apapun yang kau katakan, itulah yang akan aku lakukan." Kakek Wirawan segera tertawa dan berkata, Ini hanya kesalahpahaman kecil. Yang penting sudah terselesaikan. Ayo, kita semua pindah ke ruang makan. Pesta ulang tahun segera dimulai." Di sisi lain, Alvin masih merasakan ketidakpuasan dan kemarahan yang mendalam. Dia menatap Andi dengan tatapan yang hampir memancarkan api. Namun, karena kedua orang tua sudah mencapai kesepakatan, dia tidak bisa terus menyerang Andi. Jadi, dia hanya bisa menahan amarah yang membara di dalam hatinya. Sambil menatap dingin ke arah Andi, di dalam hatinya dia bersumpah, "Sampah ini pasti akan mati." Para tamu pun berpindah ke ruang makan dan pesta ulang tahun pun segera dimulai. Kakek Wirawan berbincang sejenak dengan Andi sebelum duduk di tempat utama. Di sekelilingnya duduk anak-anaknya, putra sulung, putra ketiga, dan putra keempat beserta keluarga mereka. Di antara generasi kedua keluarga Wirawan, ayah Jody adalah putra sulung, sedangkan ayah Vania adalah putra kedua. Namun, ayah Vania meninggal dunia, sehingga dalam garis keturunannya hanya tersisa Vania seorang. Adapun putra ketiga dan putra keempat, karena usia mereka lebih muda, anak-anak mereka masih berusia belasan tahun hingga 6 atau 7 tahun dan masih bersekolah, sehingga tidak memiliki daya saing dalam hal pewarisan generasi berikutnya. Para tamu lainnya duduk di meja-meja lain yang telah disediakan. Andi duduk bersama Hamzah, Zeke Harun, dan Albert. Sedangkan keluarga hartawan duduk bersama keluarga-keluarga lokal lainnya. Keluarga Fuad dan keluarga Latif yang sebelumnya menjilat mereka, kini duduk di sekeliling mereka dan terus-menerus memuji keluarga hartawan. Di meja makan sudah tersedia hidangan lezat. Andi rela duduk di kursi tamu kehormatan. Vania tidak bisa duduk bersamanya, tetapi pandangannya terus tertuju kepada Andi tanpa henti. Di sebelah kanan Andi duduk Ramlah dan di sebelah kirinya duduk Zeke Harun. Setelah duduk, Zeke Harun berbisik kepada Andi, "Tuan Andi, villa di Desiland hampir selesai direnovasi. Kapan kau berencana pindah ke sana?" Andi Rewa menjawab, "Setelah selesai renovasi, aku akan segera pindah." Andi Rewa sudah berdiskusi dengan Najwa bahwa setelah villa selesai direnovasi, mereka akan pindah. Selain karena lingkungannya yang lebih baik, yang lebih penting lagi adalah bisa menjauh dari ibu mertuanya, yaitu Carla, untuk menghindari gangguan. Mendengar jawaban Andi barusan, Zeke Harun segera berkata, "Tuan Andi, apakah kau ingin aku membeli beberapa perabot dan peralatan rumah tangga terlebih dahulu, sehingga nantinya kau dan Nyonya Najwa bisa langsung pindah tanpa repot?" Andi Rewa memikirkan hal ini. Meskipun biasanya Najwa tidak suka berlebihan, tetapi Najwa cukup menghargai kualitas dan gaya hidup. Sebuah rumah, selain renovasi, yang paling penting adalah pemilihan dan penempatan perabotan. Kalau Zeke Harun yang mengurusnya, memang akan lebih mudah. Tetapi Najwa mungkin tidak menyukainya.
Jadi lebih baik membiarkan Najwa sendiri memilih sesuai dengan keinginannya. Dia pun berkata kepada Zeke Harun, "Urusan perabot dan peralatan rumah tangga, biarkan kami saja yang akan membelinya, karena benda-benda itu nantinya akan tergantung pada selera Najwa." Zeke Harun segera berkata, "Aku juga berpikir begitu. Karena itulah aku tidak berani membeli perabot dan peralatan rumah tangga tanpa izin." Andi pun mengangguk ringan. Pada saat ini, Andi menerima pesan dari Vania di chat yang berbunyi, "Tuan Andi, jangan terlalu dipikirkan mengenai kejadian tadi. Dengan adanya keluarga Wirawan, keluarga hartawan tidak akan bertindak terlalu jauh." Andi Rewa tersenyum tipis dan membalas, "Tidak perlu khawatir. Mereka hanyalah badut kecil yang tidak berarti." Di sisi lain, Doni dan Alvin duduk di meja tamu kehormatan lainnya. Alvin melihat Vania dan Andi dan memperhatikan kalau keduanya sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Saat yang satu meletakkan ponselnya, yang lain segera mengambilnya, dan begitu juga sebaliknya. Jelas bahwa mereka sedang berbincang melalui ponsel. Hatinya semakin dipenuhi kemarahan. Meski sudah menambahkan Vania di daftar kontaknya, namun setiap kali Alvin mencoba menghubunginya, respons yang diberikan Vania sangat minim. Namun, melihat Vania yang begitu sering membalas pesan Andi dengan senyuman yang terpancar dari wajahnya, Alvin semakin yakin bahwa Vania sudah jatuh hati pada Andi Rewa. Memikirkan hal ini, kemarahannya semakin membara. Dia pun berbicara pelan kepada Doni yang ada di sampingnya. "Ayah, aku harus membunuh Andi malam ini. Dia harus mati." Doni menatap anaknya dengan dingin dan berkata, "Kau tahu, apa satu-satunya hal yang membuatku selalu merasa tidak puas denganmu?" Alvin menggelengkan kepala, tidak mengerti. Doni menghela nafas dan berkata, "Kau terlalu tergesa-gesa dalam bertindak. Kau tidak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang tidak." Dia kemudian melanjutkan, "Andi memang memiliki kekuatan, tetapi dia hanyalah orang biasa tanpa latar belakang yang kuat. Kita bisa membunuhnya kapan saja. Tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting saat ini adalah kita harus memastikan kau bisa mendapatkan Vania." Alvin masih merasa tidak puas, tetapi dia hanya bisa menahan diri dan berkata, "Aku mengerti. Aku akan menunggu beberapa hari lagi sebelum menyingkirkan Andi." Doni berkata dengan tenang, "Jangan terburu-buru. Meskipun Andi tidak memiliki latar belakang, tapi dia sudah mendapatkan dukungan dari banyak orang di Makassar, seperti dari keluarga Hamzah, keluarga Harun, dan bahkan keluarga Wirawan. Ini adalah masalah bagi kita." Alvin segera bertanya, "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" Doni berkata, "Untuk membunuh seseorang, kita harus mempersiapkan semuanya terlebih dahulu." Dia menjelaskan, "Jangan anggap enteng Albert. Meskipun dia hanyalah seorang preman, tapi dia memiliki banyak anak buah. Kalau kita membunuh Andi dan Albert memutuskan untuk balas dendam, kita mungkin tidak akan bisa keluar dari Makassar dalam keadaan hidup-hidup." Alvin mengerutkan keningnya dan berkata, "Jadi, kita harus menyingkirkan Albert terlebih dahulu?" Doni mengangguk. "Itulah yang aku pikirkan. Kita harus mengejutkan Albert dan membunuhnya saat dia lengah. Kemudian kita angkat Jafar sebagai penggantinya. Kita akan menjadikan Jafar sebagai raja preman jalanan di kota Makassar." Doni menambahkan dengan nada dingin, "Setelah itu, kita akan memiliki kekuatan yang kuat di Makassar. Membunuh Andi atau bahkan menghancurkan keluarga Hamzah dan keluarga Harun akan menjadi mudah." Alvin merasa sangat bersemangat dan berkata, "Ayah, kapan kita akan membunuh Albert? Aku sudah lama ingin menyingkirkan orang itu."
Doni berkata dengan tenang, "Jangan terburu-buru. Aku akan mempersiapkan semuanya. Malam ini, kita akan mengirim Albert ke akhirat." Begitu menyadari bahwa malam ini mereka akan menyingkirkan Albert, hati Alvin seketika dipenuhi dengan kegembiraan. Ayahnya benar, Albert adalah salah satu sumber kekuatan Andi di Makassar. Kalau ingin dengan mudah menyingkirkan Andi, mereka harus terlebih dahulu mematikan sumber keuangan ini dan sumber kekuatan ini. Lebih dari itu, tidak cukup hanya menyingkirkannya. Mereka harus mengubah sumber kekuatan ini menjadi milik mereka sendiri dan menjadikannya sekaligus sumber keuangan melalui jalur dunia malam dan gelap. Dengan begitu, kekuatan ini akan menjadi benteng awal bagi keluarga hartawan dalam menguasai Makassar. Pada saat itu, Andi harus membayar dengan nyawanya untuk penghinaan yang dilakukannya, dan juga karena sudah merayu wanita yang diinginkannya. Keluarga Hamzah dan keluarga Harun juga harus membayar karena tidak menunjukkan rasa hormat kepada keluarga hartawan. Doni menatap Alvin dan berkata dengan tenang, "Ketika menghadapi situasi, tetaplah tenang. Jangan menunjukkan perasaan senang atau marah secara berlebihan." Alvin segera menahan kegembiraan yang tak tertahankan di wajahnya dan berkata, "Ayah, aku mengerti." Doni mengangguk dan tidak lagi memikirkan masalah Andi. Dia kemudian bertanya, "Apakah kau sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Paman Wirawan?" Alvin mengangguk, "Sudah. Aku sudah mencari tahu dan mengetahui kalau kakek Wirawan sangat menyukai kaligrafi dan lukisan karya seniman Prancis. Dia sering mengoleksi karya-karya seniman tersebut. Jadi, aku secara khusus memerintahkan seseorang untuk mengambil sebuah lukisan dari koleksi kita sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Lukisan itu bernilai setidaknya 2 hingga 300 juta. Aku yakin dia akan menyukainya." Doni mengangguk dengan puas. "Dengan hadiah itu, kita pasti bisa membuka pintu keluarga Wirawan dan membuat Paman Wirawan lebih menghargai keluarga hartawan. Bahkan, dia mungkin akan menyetujui pernikahan antara keluarga kita." Tak lama kemudian, pesta ulang tahun pun resmi dimulai. Kakek Wirawan naik ke panggung kecil yang sudah dipersiapkan dan mengucapkan terima kasih kepada semua tamu yang bersedia hadir untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-80. Setelah pidato sambutan, acara dilanjutkan dengan sesi pemberian hadiah dari para tamu. 2 pengawal berpakaian hitam membawa sebuah kursi dan membantu kakek Wirawan duduk di atasnya. Anak-anak dan cucu-cucu kakek Wirawan, termasuk ayah Jody, serta paman ketiga dan keempatnya, berdiri di depan panggung. Mereka bertiga memberikan penghormatan dengan berlutut dan menyampaikan hadiah ulang tahun secara bergantian. Pengurus rumah tangga keluarga Wirawan menerima hadiah-hadiah tersebut dan mengumumkan nama pemberi serta nilai dari setiap hadiah melalui mikrofon. Putra sulung Tony Wirawan memberikan sebuah pulau tropis senilai 5 miliar. Mendengar ini, para tamu terkejut. Pulau tropis senilai 5 miliar dolar. Tony Wirawan memang sangat dermawan. Tony Wirawan yang merupakan ayah dari Jody berkata kepada ayahnya, "Ayah, ku dengar kau terkena flu beberapa waktu lalu karena cuaca dingin. Jadi aku membeli sebuah pulau tropis untuk ayah, agar ayah bisa berlibur di sana saat musim dingin." Kakek Wirawan dengan puas mengangguk. "Bagus, bagus. Tony, kau sangat perhatian." Pengurus rumah tangga kembali memberitahukan, putra ketiga, Sony Wirawan, memberikan sebuah villa seluas 1000 meter persegi senilai 2 miliar dolar. Seorang pria paruh baya yang lebih muda dari Tony Wirawan berkata, "Ayah,
Aku tidak menyangka kalau kakak akan memberikan sebuah pulau. Villa ini terlalu kecil dibandingkan dengan pulau itu. Kakek Wirawan tersenyum. Niatmu lah yang terpenting. Tidak perlu terlalu memikirkan nilainya. Pengurus rumah tangga berkata kembali. Putra keempat, Joni Wirawan, memberikan sebuah kapal pesiar mewah senilai 1,5 miliar. Pria paruh baya lainnya segera berkata, "Ayah, kapal pesiar ini dan vilanya kami beli bersama. Jadi kalau ayah ingin pergi ke villa, ayah bisa berlayar dengan kapal pesiar." Lalu dia menambahkan, "Namun kami tidak menyangka kalau kakak akan memberikan sebuah pulau. Nanti kita bisa membawa kapal pesiar ini ke pulau kakak." Kakek Wirawan tersenyum dan berkata, "Bagus, bagus. Nanti saat musim dingin, kita sekeluarga bisa pergi ke pulau itu untuk berlibur." Setelah ketiga putra selesai memberikan hadiah, Fania dan Jody berdiri bersama dan mendekati kakek Wirawan. Keduanya berlutut di depan Tuan Wirawan dan menyerahkan hadiah ulang tahun mereka. Pengurus rumah tangga keluarga Wirawan mengumumkan dengan lantang, Jody Wirawan, cucu tertua, memberikan hadiah sebuah patung dari tambang lama senilai 80 juta. Dia berharap Tuan Wirawan panjang umur dan hidup abadi. Fania, cucu perempuan tertua, memberikan hadiah lukisan senilai 70 juta. Dia berharap Tuan Wirawan panjang umur tanpa batas dan mendapatkan kemakmuran yang besar. Para tamu lain mulai maju dan memberikan hadiah mereka satu persatu. Meskipun tidak semahal hadiah dari keluarga Wirawan, semuanya tetap bernilai tinggi, berkisar antara 10 juta hingga 30 juta. Saat ini, Doni dan Alvin bangkit. Alvin membawa hadiah mereka dan berjalan bersama Doni menuju kakek Wirawan. Alvin menatap Andi dengan tatapan menantang, penuh dengan ejekan. Dia yakin bahwa hadiah mereka, yaitu lukisan karya seniman Perancis, pasti akan menjadi yang paling berharga di antara semua hadiah para tamu. Dengan hadiah ini, dia akan menunjukkan kepada Andi betapa besar perbedaan mereka seperti langit dan bumi. Dengan perasaan penuh kemenangan, Alvin memegang lukisan itu dan membungkuk bersama Doni di depan kakek Wirawan. Setelah itu Alvin berjalan mendekati kakek Wirawan dan berkata dengan senyum, "Kakek Wirawan, ini adalah hadiah dariku. Aku mendengar kalau kakek menyukai karya seniman Perancis. Jadi, aku membawa sebuah lukisan asli yang bernilai lebih dari 1 miliar. Semoga paman menyukainya." Pengurus rumah tangga segera mengumumkan dengan suara lantang, putra tertua keluarga hartawan memberikan hadiah sebuah lukisan asli karya seniman Perancis senilai lebih dari 1 miliar. Para tamu terkejut mendengar ini. Kakek Wirawan juga terkejut mendengar ini, dan matanya bersinar terang. Dia tidak menyangka kalau keluarga hartawan akan memberikan hadiah yang begitu mewah untuk ulang tahunnya. Dengan memberikan lukisan ini, keluarga hartawan benar-benar menunjukkan perhatian mereka tanpa memikirkan biaya. Dengan rasa gembira yang tak tertahankan, kakek Wirawan berkata, "Alvin, kau sangat perhatian. Aku sudah lama mengagumi lukisan ini. Terima kasih banyak atas hadiah yang luar biasa ini." Alvin merasa sangat bangga mendengar ini. Prediksinya benar, kakek Wirawan sangat menyukai hadiah ini. Namun dia tetap berusaha tampil tenang dan berkata, "Kakek Wirawan tidak perlu berterima kasih. Nilainya hanya kisaran antara 300 juta hingga lebih dari 1 miliar. Dengan harga tertinggi di atas 1 miliar. Ini adalah kewajiban seorang junior." Sambil berbicara, dia melihat ke arah Andi. Andi belum memberikan hadiahnya. Dengan hadiah yang paling berharga ini, Alvin yakin Andi akan merasa terpojok dan malu.
Dengan senyum yang menyindir, Alvin bertanya kepada Andi, "Andi Rewa, hadiah apa yang kau siapkan untuk kakek Wirawan? Kakek Wirawan sangat menghargaimu. Kau pasti tidak ingin mengecewakan beliau, bukan?" Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.